Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu sekolah menyelam bersama dengan Bang JK Mandiri dari founder Diving School. Nah, sebenarnya kalau dari anggota Diving School ini sudah berapa orang Bang untuk sekarang? Ya, kalau untuk anggota kita sudah lumayan banyak ya. Kalau sekarang yang aktif itu sekitar 30 orangan. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya udah lumayan banyak, mungkin 200-an penyelam yang kita tercatat di Bengkulu ini yang sudah bersertifikat itu. Kalau terakhir data kita itu kalau tidak salah itu sekitar 150-an. 150-an. Ya, yang udah. Tapi kan sekarang udah mencari kemana-mana kan. Iya. Udah ada balik kampung misalkan, ada kerja di dunia kerjanya gitu, Mbak. Itu sudah lumayan banyak. Nah, sekarang yang kita latih sih ya sekitar 30-an ada. Sekitar 30-an ya. 30-an orang. Tapi sebenarnya untuk belajar diving itu butuh waktu berapa lama sih Bang? Dari awal memang pemula ya, sebagai pemula. Nah, kalau sebagai pemula sih idealnya itu sekitar sebulan lah, 4 minggu. Jadi di setiap 1 minggu kita belajar 3 kali gitu kan, 4 kali. Tapi kalau memang mereka mau ya kita tiap hari. Kalau setiap hari sih 2 minggu sih bisa nyelam ya. Tapi kalau biasanya kan kadang capek gitu kan, jadi harus istirahat misalnya gitu. Iya, tapi untuk diving ini ada batasan usianya ya ternyata ya. Kalau batasin usia sih tidak. Tidak. Ya yang penting dia masih sehat, masih kuat untuk berenang, tidak menyelam, bisa aja. Banyak kan kemarin kita dilihat di rekor muri misalnya kan. Ya itu ada orang 80, 70 tahun masih ada yang menyelam. Yang masih muda di umur berapa? Nah, kalau umur muda sih 17 tahun lah ya. 17 Mungkin tahun. ada juga yang kecil-kecil tapi mereka menyelam di kolam gitu kan. Kayak anak-anak yang memang dia orang tuanya penyelam dan diawasin ya, mungkin ada yang anak-anak SMP 7 tahun, 8 tahun mungkin ada ya. Kemarin kalau saya lihat di TV itu kan. Kalau di Bengkulu sih belum. Kalau di ada. Bengkulu belum ya. Iya. Memang batasan usianya dari 17 tahun sampai 70-an ternyata. Ya, itu idealnya. Idealnya gitu ya. Tadi kan juga Abang bilang kalau misalnya manfaat dari diving ini salah satunya awet muda ya. Mungkin ada manfaat lainnya juga Iya. nih Bang. Nah, kalau manfaat dari sekolah menyelam, jadi menyelam ini kan adalah salah satu aktivitas minat khusus ya. Jadi bisa juga manfaat setelah menyelam itu, setelah masuk klub itu bisa di olahraga. Nah, olahraga kita bisa menjadi atlet selam Bengkulu gitu kan. Kemarin kita atlet selam itu kita dinaungin oleh POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, Provinsi Bengkulu. Kemarin kita mendapat medali perak dan perunggu. PON nih, PON kemarin. Iya, apresiasi banget dong ya ada untuk PON. kita. Provinsi Bengkulu udah pernah mendapat medali perunggu dan perak. Perunggu dan juara perak 2 dan ya, juara 3 juara itu kan, tiga. di bagian olahraga selam. Nah, selain itu juga kita bisa menjadi rekreasional, pemandu wisata gitu. Nah, pemandu wisata misalnya nyelam di Pulau Tikus, Enggano, Kaur gitu kan. Nah, kemudian kita juga bisa sebagai peneliti bawah air, riset underwater gitu kan. Itu kebanyakan sih adik-adik saya di ilmu kelautan gitu kan, dia meneliti terumbu karang, ikan karang tadi kan, kemudian substrat bawah air, arus gitu kan. Nah, setelah itu juga bisa manfaat dari sekolah selam itu bisa menjadi profesional diver atau biasa kami nyebutnya itu penyelam komersil, penyelam pekerja tadi. Ya, dia bekerja di bawah air. Jadi kan ada yang kerja di darat, di udara, kita kerja bawah air pun ada. Ya, bisa di pengeboran gitu kan. Pemasangan pipa bawah air, pengecekan gitu kan. Itu Mbak. Jadi di Bengkulu kan juga lumayan udah banyak itu pekerjaan-pekerjaan yang saya sendiri lakukan gitu kan, di Pulau Bayi sana, kemudian di kemarin juga kita pengecekan kapal yang tenggelam gitu kan, di arah Manak sana gitu kan. Berhubungan dengan air intinya ya. Ya, bukan bawah air laut lah. Berhubungan dengan air. Ternyata sebenarnya manfaatnya banyak banget ya dari diving ini ya. Banyak, ya. Sebagai atlet juga bisa ya, dari pekerjaan juga bisa ya, Iya. dan juga riset juga tadi Riset, ya. penelitian bawah Riset air. penelitian bawah air. Tapi sebenarnya nih Bang JK, wilayah mana saja sih yang boleh di diving kalau di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri? Nah, kalau wilayah diving itu tergantung ini tadi Mbak. Kalau misalnya kita rekreasi atau rekreasional diver itu di Bengkulu ini di Pulau Tikus, kemudian Pulau Enggano. Pulau Enggano kan banyak lagi gugusan pulaunya kan, Pulau Merbau, Bangkai dan lain-lain gitu kan. Kemudian Kaur. Nah, itu untuk rekreasional. Tapi kalau untuk olahraga, ya olahraga bisa juga kita di Tapak Padri ada, bisa itu kan untuk olahraga. Kemudian di Pulau Bayi. Nah, kalau penelitian ya kebanyakan sih di mana spot harus kita ambil datanya gitu kan. Bisa juga di tempat gelombang misalnya kan, tempat kedalaman 20, 50 misalnya kan. Kemudian kalau untuk pekerjaan bawah air ya kebanyakan
di mana ada insiden kapal gitu kan, kalau ada kapal tenggelam Iya, ya kita harus apungin, kita harus selamatkan ya di situ. Tapi ya kita melihat tadi balik lagi ke dasar, kita harus safety penyelam, alat yang kita bawa gitu kan. Nah, itu yang wajib. Kalaupun tidak safety kita tidak menyelam gitu. Iya, karena juga orang kalau misalnya nggak pakai alat nggak mungkin bisa nyelam sampai ke dalam gitu kan, Bang. Nggak mampu lah. Nggak mampu seorang manusia ya. Iya, kedalaman 15 ya saya rasa sih nggak mampu itu mereka nyelam. Tapi kan ini kan tadi Abang bilang kalau misalnya manfaat diving itu juga bisa sebagai riset ya. Ya. Kalau Abang sendiri nih selama menyelam di Bengkulu, gimana sih kondisi terumbu karang kita sekarang? Ya kalau riset saya dulu menggelutin di waktu mahasiswa. Saya sempat juga jadi peneliti gitu kan. Kalau terumbu karang kita di Bengkulu ini bisa identik itu terumbu karang normal lah gitu kan. Tapi beda dengan daerah timur kan. Iya. Ya, kita di Bengkulu kebanyakan itu sebagai seawall-nya arus lah, penahan arus. Nah, itu. Kemudian untuk tempat ikan. Kalau karangnya udah lumayan bagus lah gitu ya. Bisa kita temuin terumbu karang yang berwarna ada sedikit gitu kan. Karang keras, karang lembut gitu kan ada. Masih terjaga ya? Masih terjaga. Sampai saat ini sepengetahuan saya masih terjaga terumbu karang kita di Bengkulu. Oke, Bang JK ini kan sering banget diving ya. Ya. Pengalamannya pernah diving kemana aja sih, Bang? Ya, kalau saya sih kalau atlet saya sempat pernah ke Aceh, ke Bali, kemudian kemarin ke Manado gitu kan. Nah, kalau kebanyakan sih saya keliling se-Indonesia sih kemungkinan 70% sudah, tapi Iya. di profesional diver, di komersial itu Kalimantan, kemudian kemarin NTT, nah sampai ke sana. Kemudian ya pokoknya di mana lokasi kita diminta kerja kita kerja. Pengalaman berkesan Abang nih selama diving itu pada saat di mana? Kalau saya berkesannya di Aceh, Pak, Pulau Weh ya, Pulau Sabang itu. Ya itu berkesannya di situ sih. Kenapa? Laut Sumatera, kemudian karangnya bagus, airnya jernih, itu aja berkesannya kan. Sekalian kita atlet juga waktu itu kan, Pak. Iya. Tapi sebenarnya kalau sebagai atlet itu apa sih yang menjadi poin ketika lomba gitu ya? Ya, kita ada lombanya juga. Jadi ada sampai PON kan. Sebenarnya sih ada SEA Games-nya juga itu, tapi SEA Games-nya lebih banyak luar negeri kan. Kalau Indonesia baru PON gitu. Itu Mbak kalau untuk olahraga. Olahraganya ya. Berarti memang sekolah menyelam ini juga banyak melahirkan atlet-atlet dari diving ya? Iya, banyak melahirkan atlet, melahirkan penyelam-penyelam rekreasi, peneliti, kemudian komersil tadi kan, penyelam profesional. Banyak kita udah mereka jadi atlet gitu kan. Anak-anak baru, adik-adik baru, misalnya kan tamat, kita jadikan atlet. Banyak juga. Tapi sebenarnya nih untuk kondisi sekarang minat masyarakat untuk belajar diving itu sudah mulai banyak nggak sih, Bang? Nah, kemarin kan sempat ya mungkin kan pandemi kan. Sekarang udah lumayan rame. Jadi kita udah minat mereka untuk menyelam sudah di Bengkulu sudah. Mereka mungkin baru tahu kan di Bengkulu ada kok. Iya. Klub selam, alatnya lengkap gitu kan. Leader atau pemandunya ada gitu kan. Sekarang udah lumayan banyak yang menghubungin kami, yang mendatangin sekretariat kita untuk mau pengen belajar menyelam. Udah lumayan banyak. Sudah mulai meningkat Sudah mulai ya. meningkat. Oke, Bang JK kita jeda dulu. Nanti Oke. kita bahas lagi nih terkait Iya. dengan tema kita yaitu sekolah menyelam. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.